Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita semua nikmat dan rahmat hingga kita bisa berkumpul di sini. Sebelum acara dimulai, aku mau cek-cek dulu nih ya. Apa kabar sih semua teman-teman? Gimana feeling kalian hari ini? Boleh dong spam jawaban di kolom chat. Hari ini gimana kabarnya sebelum kita mulai acaranya? Wah, banyak banget. Baik, Kak. Baik, Kak. Wah, alhamdulillah semuanya baik-baik aja ya. Wah, kayaknya semuanya udah pada excited nih untuk mulai acaranya. Oke, aku akan mulai. Baik, teman-teman. Selamat datang di Info Session GDSC USK 2022. Sebelumnya, aku izin dulu ya memperkenalkan diri. Halo, nama aku Yadina Asya dari staff tim GDSC USK yang akan memandu Info Session hari ini hingga akhir sesi nanti. Sedikit info tentang Info Session. Info Session merupakan sosialisasi mengenai GDSC yang memiliki tujuan untuk menjelaskan apa itu GDSC dan program-program serta benefit apa yang ada di GDSC. Berikutnya, oke, kita mulai aja. Ada sesi penyampaian materi dari pemateri pertama kita yang sangat keren nih. Ada CEO founder dari Bersinar Project yaitu Muhammad Razan Fawaz selaku lead GDSC USK 2022. Kepada Bang Razan, waktu dan tempatnya saya serahkan. Terima kasih. Oke, thank you Yadina. Halo semuanya, selamat datang di Info Session GDSC USK 2022. Boleh dong di chat pada semangat nggak nih kira-kira buat Info Session hari ini? Ketik 1 jika semangat. 1, saya semangat. Mantap, rame. Oke, bentar ya, aku share screen dulu. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, selamat datang di Info Session Google Developer Students Club Universitas Syah Kuala tahun 2022 dan 2023. Perkenalkan, nama saya Muhammad Razan Fawaz. Di sini sebagai GDSC Lead dari Universitas Syah Kuala. Oke, kita lanjut ya. Boleh dong pakai emojinya nih. How do you feel today? Mungkin bisa dijawab pakai emoji excited, emoji sedih, apapun. Boleh dong coba di spam chat. Kita pakai emoji senang misalnya gitu. Boleh dong. Nah, emoji yang kedua nih, what do you want to focus on during the upcoming year? Mungkin mau berprestasi bisa pakai piala, pengen lulus cepat bisa pakai toga wisuda, pengen keliling dunia bisa pakai globe. Oke, kita lanjut. Nah, ini sebelumnya ada video apa itu Google Developer Students Club. Saya coba cek ya. Developer student clubs are university-based communities where students learn about Google technology and use their skills to solve local problems. There are over 700 clubs all over the world. From North America to Europe, Africa, and across Asia, we encourage more students to join or start a developer student club at their university. Some students have overcome personal barriers with the help of their DSC community on their journey to become developers. Cara berbuat aplikasi untuk bekerja bekerja. These clubs help student developers learn through hands-on workshops. They then identify challenges faced by local businesses, NGOs, and sometimes even their own universities and build real solutions for real problems. The workshops that we had was Firebase, Actions on Google, and we're about to do ML. It's an amazing experience to learn about the impact that the technologies that provide in our local communities.
DSE is a family, and it's not just about the programming, it's about the learning of teamwork and leadership. A lot of villages face the problem of water, farming, floods. Maybe we can develop applications to solve this problem. Might be very ambitious for us as students to say that, but nothing is impossible. We can do it. Developer student clubs around the world have already impacted so many students in their universities and people in their community. The future is bright for the next generation of students. Ya, jadi tadi itu video singkat menjelaskan apa itu GDSC dan kenapa harus join GDSC. Dan kedepannya di sesi selanjutnya akan dibahas kenapa kalian harus join Google Developer Students Club. Nah, aku jelasin lagi, apa itu Google Developer Students Club? Google Developer Students Club ini adalah sebuah organisasi yang dimana memberikan akses atau tempat untuk mahasiswa bisa berkembang, bisa belajar, dan bisa menerapkan ilmu-ilmu yang telah dia dapatkan. Jadi kalau di kampus kita udah belajar teori, di GDSC ini kita bisa belajar teori juga dan kita bisa menerapkannya langsung ke proyek-proyek yang akan dibikin. GDSC ini adalah sebuah komunitas yang berbasisnya di universitas. Jadi tiap chapter itu merepresentasikan universitasnya masing-masing gitu. Kita lanjut. Oke, seperti misinya, GDSC ingin menjembatani celah antara teori dan praktikum untuk mahasiswa yang ingin fokus di dunia IT. Jadi dengan adanya GDSC harapannya mahasiswa itu yang belajar teori bisa langsung mengaplikasikannya di program-program atau di produk yang akan dia kerjakan bersama-sama. Jadi harapannya ya mahasiswa itu nggak cuma bisa teori tapi bisa mengaplikasikannya langsung dan memiliki pengalaman industri. Our goal is to create impact students and empower them to impact their communities through technology. Jadi harapan kita itu kita bisa membuat sebuah gebrakan, sebuah inovasi untuk mahasiswa dan memperdaya diri mereka agar mereka bisa berinovasi untuk komunitas melalui teknologi. Flashback dikit, awalnya Google Developer Students Club itu berasal dari India pada tahun 2017. Jadi sebelum akhirnya melalang buana ke negara-negara lain penjuru dunia, GDSC itu awalnya berasal dari India, menyasar untuk universitas-universitas di India dan mahasiswa-mahasiswa di India. Lalu dia pada tahun 2018 mulai berekspansi ke Indonesia dan Sub-Sahara Afrika. Jadi di Indonesia itu tahun 2018 itu pertama kali ada Google Developer Students Club, terus sekitar ada 50 atau 60 chapter dan terus berkembang hingga saat ini. Di 2019 Unsyah juga pernah menyelenggarakan Google Developer Students Club yang saat itu dipimpin oleh Bang Vulkan, tapi pada 2020 dan 2021 sempat berhenti karena tidak ada yang melanjutkan dan akhirnya berlanjut kembali di 2022 ini. Ya, you are part of global community. Jadi kalau bergabung dengan GDSC, kita memiliki probabilitas, memiliki kemungkinan untuk bisa berkoneksi dengan mahasiswa, dengan teman-teman dari negara lain, dari chapter lain, dan tentunya bisa jauh koneksi kita ya. Jadi kita bisa kenal dari Amerika, kita bisa kenal dari Malaysia gitu. Totalnya hingga saat ini ada kurang lebih 1.500 GDSC lead dan yang terdiri dari 100 negara ya, di mana telah menyentuh hingga 1 juta developers.
Ya, untuk tahun 2022 ini ada 8 negara untuk Southeast Asia ya, di bawah GDC Southeast Asia bersama Pakistan, di mana ada 87 kota dan 239 chapter. Untuk di Indonesia sendiri itu ada sekitar 73 chapter dan Universitas Syekh Kuala menjadi salah satunya. Nah, GDSC WSK ini terdiri dari core team, staff team, dan member. Core teamnya ini nih ada Amar Suhendra sebagai core team dari Tech Division, ada Abdul Hafiz dari core team akademik, ada Sani Aflah core team dari Project Management, dan Niwan Rifki dari Partnership and Marketing. Nah, ini GDSC WSK full team bersama teman-teman staffnya dari divisi-divisi masing-masing untuk mempersiapkan program-program yang akan diikuti oleh para member dari GDSC WSK. Year in GDSC. Jadi ini sebenarnya adalah timeline kasar apa aja yang bakal dilakuin di GDSC. Jadi ada secara garis besar ada 3 tahapan, yaitu learn, build, and connect. Di learn tentunya kita belajar, kita menambah ilmu kita terus berinovasi. Lalu di build kita menciptakan produk, kita terjun langsung menciptakan aplikasi, kita membuat project, membuat sebuah program. Lalu di akhir kita connect, berarti kita berkenalan, berkoneksi dengan satu sama lain, yang dimana nanti bakal ada connection event bersama GDSC chapter lain dan negara lain, tapi masih to be confirmed dari GDSC pusatnya gitu. Oke, GDSC Indonesia. Jadi GDSC Indonesia ini merupakan kumpulan dari GDSC se-Indonesia. Ya, benar. Jadi 73 chapter ini nanti tergabung dalam satu GDSC Indonesia, yang dimana biasanya kita membuat sebuah event kolaborasi besar. Kayak tahun lalu ada Hackfest, ada Flutterfest, ada Talk Series. Kalau Hackfest ini semacam hackathon sebelum dilombakan di Solution Challenge. Kalau Flutterfest ini semacam webinar workshop membahas Flutter yang diselenggarakan oleh GDSC. Dan pembicara tentunya dari para expert ya, ada dari Google Developer Expert, ada Google Developer Group. Lalu ada GDSC Talk Series. GDSC Talk Series ini ya semacam webinar, sharing session, career talk gitu. Lalu ada Study Jam. Study Jam ini kita belajar langsung, latihan langsung, hands on lab gitu. Jadi nanti ada yang mentornya yang mengajari dan kita ikut belajar langsung. Google Event. Jadi karena kita part of Google Community, Google Developer, kita mengikuti event-event yang diselenggarakan oleh Google. Salah satunya mungkin yang cukup familiar adalah Bangkit. Buat yang belum tahu, Bangkit adalah sebuah program dari studi independen yang bekerja sama dengan Google, Goto, Traveloka, dan Kemdikbud. Jadi Bangkit ini menyediakan pembelajaran secara daring untuk 3 learning path, ada cloud computing, machine learning, dan Android, yang dimana mahasiswa dibebaskan 1 semester untuk mengikuti ini dan diberikan konversi sebesar 20 SKS. Nah, untuk lebih jelasnya mengenai Bangkit, kita akan menyelenggarakan info session Bangkit pada minggu depan, jadi ditunggu ya infonya. Lalu ada juara GCP yang sedang berlangsung. Juara GCP ini atau Google Cloud Platform adalah sebuah event di mana peserta atau yang mendaftar bisa mengikuti pembelajaran secara daringnya, yang dimana nanti bakal mendapatkan badges jika sudah menyelesaikan quest atau labnya. Lalu jika badgesnya sudah terkumpul sesuai dengan minimal, bisa menukarkannya dengan kaos atau ada tire-tire gitu. Jadi kalau misalnya nyelesain dapat 8 badge, bisa dapat kaos sama alat makan. Nanti kalau 14 badges dapat kaos, dapat alat makan, dan dapat pouch. Nah, kalau juara Android ini sebenarnya sama kayak juara GCP, tapi dia fokusnya di Android. Baru aja selesai di akhir Oktober kemarin. Lalu ada DevFest dan IO Extended. DevFest ini event dari Google, jadi biasanya itu
hands-on lab, ada webinar mengenai teknologi-teknologi Google yang terbaru, tapi diselenggarakannya oleh Google Developer Group. Sama seperti I/O Extended, diselenggarakan oleh Google Developer Group, dan sayangnya di Aceh belum ada Google Developer Group, jadi belum ada event DevFest dan I/O Extended. Gitu. Kita doakan semoga Banda Aceh bisa mempunyai GDG-nya sendiri secepatnya. Nah, ini tadi ya juara GCP. Selesaikan quest dan raise swag dari Google Cloud. Jadi kalian nanti bakal dapat akses pembelajaran selama 1 bulan full. Lalu kalian bisa belajar untuk mengumpulkan quest-questnya, badges-nya, lalu bisa ditukarkan dengan kaos dan swag-swag lainnya ini nih. Program ini gratis, bisa daftar di links.gdscusk.com/juara-gcp. Ayo, buruan daftar. Nah, untuk open member, bagaimana sih cara bergabung dengan program GDSC? Programnya ada apa saja? Untuk program nanti bakal dijelaskan oleh Kak Abdul Hafiz ya dari Core Team Akademik. Lalu jika kalian tertarik, kalian bisa ikut pendaftaran open member yang akan dibuka pada hari Minggu besok ya, tanggal 20. Jadi jika kalian mendaftar open member, kalian bisa mengikuti kelas, bisa mengikuti workshop, mengikuti seluruh program yang diselenggarakan oleh GDSC. Benefitnya kalian bisa meraih ilmu, tentunya menambah ilmu, kalian bisa berkenalan, mempunyai koneksi baru, dan mempunyai lingkungan belajar yang suportif, karena kita bakal memantau dan mengelola pembelajaran ini. Jadi mungkin banyak yang merasa, aku kurang bisa nih ngoding sendirian, aku nggak bisa nih ngoding, nggak ada yang ngajarin. Di GDSC ini kita bakal belajar dari basic, kita bakal belajar bareng-bareng, bakal punya forum diskusi yang terbuka untuk pembelajaran ini. Jadi ya jangan disia-siakan kesempatannya. Untuk programnya apa aja nanti dijelasin ya. Nah, Bangkit Sharing Session. Bangkit Sharing Session ini akan diselenggarakan minggu depan. Pembicaranya nanti dari alumni Bangkit yang akan menceritakan pengalamannya mengikuti Bangkit, benefitnya apa, sistem pembelajarannya bagaimana, lalu cara pendaftarannya bagaimana, karena sekarang ini sudah mulai pendaftaran Bangkit untuk tahun 2023 ya. Jadi bagi yang berminat nanti mungkin bisa ikut sharing sessionnya dan bisa mendaftar Bangkit. Oke, itu aja dari aku. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa langsung isi ke slide yang udah di-share sama co-host, dan nanti bakal dijawab di akhir sesi. Thank you. Kita kembali lagi ke MC-nya. Silahkan. Oke, baik. Itu dia tadi dari Bang Razan tentang apa sih itu GDSC kan. Oke, selanjutnya kita masuk ke materi yang kedua yang nggak kalah menarik dari materi yang tadi, yaitu ada materi yang akan disampaikan oleh salah satu core team GDSC USK 2022, yaitu ada Bang Abdul Hafid. Kepada Bang Abdul, dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Halo, selamat pagi semua. Kira-kira menarik nih. Kita bahas tentang akademik program. Nah, coba kalian ketik di kolom chat, ketik 1 jika mau tahu banget tentang akademik program, dan ketik 2 jika mau banget. Ayo ketik di kolom chat, silakan. Banyak yang menarik ya, banyak yang kepingin ini mengetahui tentang akademik program. Ini aku share screen dulu. Oke. Baik, aku mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, namaku Abdul Hafid. Aku dipercaya sebagai core team akademik GDSC tahun 2022. GDSC USK tahun 2022. Nah, apa sih tipe event-event apa aja yang akan kami selenggarakan di program akademik ini? Nah, yang pertama itu ada tipe akademik, study jam, seminar, dan yang paling bergengsi nih, solution challenge tentunya. Terus, Bang, apa itu akademi? Nah, jadi akademi itu suatu event yang diselenggarakan oleh GDSC untuk mempelajari hal-hal tentang teknologi, tentunya ya di luar kampus lah.
kita tidak hanya belajar di luar kampus, kita juga belajar ini di GDSC. Nah, jadi GDSC ini membantu para mahasiswa untuk belajar lebih lah mengenai teknologi yang ada sekarang ini. Nah, tentunya pada akademik ini GDSC akan memberikan timeline yang dimana kalian harus mengikuti semua timeline yang ada. Gitu. Kita lanjut nih bagian study jam. Nah, study jam ini kita lebih ke mempraktekkan tentang teknologi di era 4.0 ya. Nah, jadi kalau misalkan akademik tadi tentunya kita ada timeline, tapi kalau study jam itu tidak ada timeline. Nah, jadi kita kayak dipraktekin langsung sama mentornya. Wih, misalkan kayak apa nih sih kayak teknologi di 4.0 yang paling menarik. Kayak ada contoh kayak big data, ada cloud computing. Nah, tentunya pasti kawan-kawan pasti ingin belajar mengenai cloud lah. Tentunya kalau kita belajar mengenai cloud, kita harus pakai produk Google dong. Google Cloud, GCP misalkan. Itu. Oke, kita lanjut. Nah, program akademi yang ketiga itu ada seminar. Nah, seminar itu kita kayak atau webinar memberi informasi tentang teknologi sekarang ini, future karir, tentunya yang berbasis teknologi dong. Oke, lanjut. Nah, ini yang paling bergengsi nih, Solution Challenge. Nah, jadi Google tuh kayak mengadakan suatu lomba di mana kita disuruh untuk menyelesaikan masalah yang ada di lingkungan sekitar kita. Nah, tentunya kita harus menyelesaikan masalah itu berbasis teknologi. Misalkan kita kayak buat aplikasi Android atau web. Nah, dengan adanya aplikasi Android atau web itu kita dapat nih menyelesaikan masalah. Misalkan kayak tadi di video tadi kan ada kayak di sawah. Mungkin kita bisa membantu para petani untuk mengembangkan aplikasi apa kayak aplikasi ya tentang hidroponik atau lain-lain lah, banyak lah. Nah, ini sih paling bergengsi. Yuk buruan nih, ikut nih. Oke. Nah, ini ada timeline kasarnya. Nah, ini timeline ini sifatnya ini masih tentatif, mungkin bisa berubah-ubah, bisa jadi seminar di yang kedua atau web akademi yang ketiga ini masih tentatif doh. Nah, tentunya yang pertama itu untuk yang ini ada programming academy. Nah, untuk programming academy ini kita mempelajari dari basic. Nah, bahasa pemrograman yang digunakan itu misalkan Python. Nah, kita belajar nih mengenai apa itu tipe data, input output, perulangan dan sebagainya. Lalu yang sorry ada gangguan tadi. Baik, kita lanjut. Tentunya kita di web academy ini kita mempelajari di basic nih, misalkan kayak HTML, CSS, JavaScript. Nah, kita belajar dulu nih dari awal. Nah, itu untuk yang kedua. Lalu yang ketiga ini ada study jam. Nah, study jam ini bisa tergantung mentornya nih. Misalkan study jam mengenai cloud computing atau machine learning, Android ataupun visualisasi data. Nah, kita nih study jam ini kita belajar nih mengenai hal-hal apa saja yang sudah disampaikan mentor. Nah, kita praktek langsung nih. Tapi tidak ada kayak sudah yang sudah aku bilang itu tidak ada timeline kalau study jam. Nah, kalau misalkan yang akademik itu ada timeline. Lalu yang di bagian keempat nih kita mungkin akan belajar tentang lanjutan dari web, misalkan kayak belajar mengenai lebih dalam tentang front end atau back end. Nah, dan gitu dan sebagainya. Lalu ada seminar. Nah, di seminar ini kita kayak membahas nih karir ke depannya kita tentang ini. Dengan ilmu yang kita miliki, dengan skill-skill IT yang kita miliki, kayak mana kita bisa mengembangkannya itu di masa depan nanti, atau misal dilamar kerja, kayak mana kita cara mengaplikasikan ilmu itu di dunia kerja nanti. Lalu ada study jam lagi, dan ya ada web academy sini ada 3. Tentunya web academy paling ini loh, paling kita tekankan karena web itu penting. Untuk mengembangkan aplikasi web tentunya anak IT harus bisa lah mengembangkan aplikasi web. Nah, mungkin kita akan melanjutkan bagian di web yang bagian back end, bisa jadi front end dulu atau back end dulu, itu tentatif masih sifatnya. Lalu yang terakhir itu adalah solution challenge. Nah, solution challenge itu inilah yang paling bergengsi. Nah, kita kayak menyelesaikan masalah-masalah di lingkungan sekitar kita, tentunya dengan menggunakan produk dari Google. Misalkan kita mengembangkan model nih machine learning, kita pakai
Google Colab, atau untuk mendeploy aplikasi yang sudah kita buat itu kita pakai GCP, Google Cloud Platform. Nah, di sini kita bakalan mengadakan lomba. Lomba ini diselenggarakan oleh Google. Oke. Next. Nah, ini bagian penutup dari aku nih. Practice does not make perfect. Only perfect practice makes perfect. Jadi kita kalau praktis kita tidak bagus, ya kita mana bisa meroleh keberhasilan. Tapi kalau kita praktis kita bagus, tentunya kita bisa meroleh keberhasilan. Oke, mungkin ini aja dari aku sih. Kita masuk ke sesi Q&A, tanya jawab. Oke, bagi yang ada pertanyaan silakan isi pertanyaan di Slido. Terima kasih. Kita kembali kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih buat Bang Abdul. Wah, keren banget tadi ya materinya. Mungkin teman-teman nih udah pada tertarik nih masuk member GDSC gitu kan. Mungkin tadi udah ada pertanyaan. Ya, yang mau nanya boleh nih langsung tanya ke Slido, nanti kita jawabin. Oke, ini udah mulai kelihatan. Kita coba ya, host bisa full screen nggak nih? Oke. Ini yang bakal dijawab mungkin yang vote-nya terbanyak dulu kali ya. Jadi kalau kalian punya pertanyaan yang sama, bisa langsung vote aja tuh, klik tombol jempol, upvote. Oke, mungkin dari moderator gimana nih, mau langsung dijawab apa mau dibaca dulu pertanyaannya? Dibaca aja dulu. Oke, silahkan. Ini ada pertanyaan yang paling banyak like-nya ya. Kak, kalau belum punya pengalaman programming, bisa gabung nggak nih member GDSC? Gimana dong, Kak? Sebantu dijawab barengnya. Oke, untuk jadi member GDSC nggak ada ketentuan ya, harus bisa ngoding, nggak bisa ngoding, semuanya bisa masuk jadi member GDSC. Jadi kita bakal belajar dari basic seperti tadi yang udah dijelaskan sama core team akademik, ada Abdul. Ini kita belajar dari basic, ada basic programming, basic web dev, basic Git, segala keperluan anak IT yang mungkin masih pada bingung kan, cara nge-push gimana, cara ngoding gimana. Jadi kita bakal belajar dari basic banget, dan path-nya kita sesuaikan agar mudah dipahami. Sebelumnya kita udah pernah share form untuk interest form, jadi kita ngambil data dari situ, kita cek berdasarkan keinginan mahasiswa-mahasiswa di Unsia pada pengen belajar apa, pengen mengembangkan apa, dan kita mendapatkan hasil paling besar itu web. Jadi kita buat basic programming dulu agar logikanya bisa terasa, agar bisa terbiasa dengan pemrograman. Lalu kita masuk ke basic web programming. Itu mungkin dari Abdul ada tambahan kah kira-kira? Mungkin tidak ada. Oke, kita lanjut boleh. Yang kedua. Pertanyaan kedua ya. Yang mana tuh? Yang udah selesai mungkin kita hilangin ya. Nah, kira-kira kegiatan GDSC bakal ganggu kuliah nggak, Kak? Insya Allah enggak, karena kita menyelenggarakannya di jam-jam kosong, di weekend misalnya, di Jumat sore. Jadi kita mencari jam kosong yang kita rasa semua bisa. Jadi ya kalau misalnya juga nggak bisa ikut kegiatan online-nya atau kegiatan offline-nya, nanti mungkin kita bisa menyediakan rekamannya yang bisa diakses di YouTube kita. Gitu. Kita lanjut nih ke selanjutnya. Kak, apa dengan bergabung ke GDSC ini bisa membangun personal branding? Seperti misalnya memperbagus LinkedIn. Bisa.
Jadi mau kalian member, mau kalian core team, kalian tetap bisa menggunakan LinkedIn kalian itu sebagai ajang membangun personal branding. Jadi kayak kalian mengikuti kegiatan GDSC, kalian bisa screenshot, kalian bisa tag ke LinkedIn GDSC, kalian bisa menceritakan pengalaman kalian ikut GDSC. Terus kalau misalnya kalian nanti ikut solution challenge, kalian juga bisa menjelaskan atau mempresentasikan secara ringkas apa yang kalian bikin, rintangannya apa aja, menggunakan teknologi apa aja. Jadi sehingga kalian bisa punya catatan, bisa punya bukti kalau kalian itu pernah mengikuti kegiatan GDSC, pernah belajar langsung, pernah membuat sebuah project bareng-bareng gitu. Oke, kita lanjut. GDSC itu kalau boleh tahu bergerak dalam bidang apa? Terus kalau mau join jadi volunteernya, benefitnya apa? Oke, kita jawab ya. GDSC ini seperti namanya adalah Google Developer Students Club, berarti adalah sebuah klub atau sebuah komunitas untuk mahasiswa yang ingin mengembangkan dirinya di dunia IT. Karena seperti yang kita tahu dunia IT ini kan luas ya, ada mobile programming, ada IoT, ada cloud computing, ada machine learning, ada web dan lain-lain. Itu cukup luas, jadi kayak kita bantu dari basicnya, kita ngasih apa ya, semacam komunitas untuk mahasiswa bisa sharing, bisa belajar, bisa bertanya-tanya ya. Jadi ya mahasiswa bisa punya tempat untuk berkembang gitu. Boleh mungkin kalau dari Abdul ada mau tambahan? Ya, seperti yang Bang Razan tadi jelaskan, kita bisa membangun personal branding kalau kita misalkan mengikuti event GDSC, misalkan kita mengupload sertifikatnya. Nah, di situ kita bisa dilirik, oh dia sudah pernah mengikuti GDSC. Jadi personal branding kita di LinkedIn itu bisa lebih bervalue. Nah, itu sih. Oke, mantap banget dari Abdul ya, daging kan. Kita lanjut. Ini udah tadi ya. Apakah jadi member harus basic di dunia IT atau informatika? Apakah jurusan lain seperti statistika bisa masuk? Kan ada hubungan tuh Bang, apalagi dalam big data atau data mining. Mungkin kita kasih Bang Abdul nih yang paling data mining biar ngejawab pertanyaannya. Ya tentu dong, masa nggak bisa? Jurusan seperti ekonomi, hukum, bahkan bisa masuk GDSC dong. Nah, kalau misalkan kayak statistika ini kan ya tentu ada hubungan dengan data mining. Nah, waktu di machine learning itu kita juga mengambil konsep di data mining loh. Kita jadi buat yang di jurusan statistika boleh untuk bergabung ke GDSC. Nah, untuk data mining sendiri kan biasa orang memakai bahasa pemrograman Python. Nah, yang dimana kita harus mengerti dulu bahasa Python. Nah, dengan kalian mengikuti program akademi yang diselenggarakan oleh GDSC, kalian bisa nih meningkatkan skill Python kalian sehingga kalian bisa memining data yang ada pada kalian gitu. Ya, udah mantep banget itu ya, jadi nggak usah ditambahin lagi sepertinya. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Untuk kegiatannya nanti akan diselenggarakan offline atau online ya Kak? Nah ini Abdul lagi. Gimana nih Abdul? Misalkan banyak peserta yang ingin kami mencari minat peserta misalkan banyak yang mau online, ya udah kita buat online. Tapi misalkan pesertanya keramaian, ruangannya nggak cukup, ya terpaksa sih kita harus buatnya online. Tapi kami berusaha ingin mengadakan event ini offline tentunya. Karena kan dengan offline kita bisa nggak kaku, nggak cuma ngomong di depan layar gitu. Tapi insya Allah kami akan berusaha untuk menyelenggarakan event ini offline. Gitu. Oke, mungkin ada yang mau on mic, ada yang mau bertanya secara langsung nggak nih kira-kira? Atau ada yang malu nulis di slide pengen ngomong langsung di Zoom? Boleh nanti boleh langsung raise hand aja ya kalau ada yang mau nanya. Ini kita lanjut lagi dari slide-nya. Mungkin sekitar
3 atau 4 pertanyaan lagi ya. Karena habis ini bakal ada sesi duit kaget bagi-bagi hadiah. Jadi jangan cabut dulu. Kalau jadi member GDSC harus ikut semua eventnya nih Kak. Bebas, kalian bisa ikut, bisa enggak, bebas. Tapi kita mengharapkan kalian ikut event-event kita. Jadi ya bisa terstruktur pembelajarannya, kalian bisa pahamnya lebih oke lah. Itu. Apakah ada limit? Sabar. Apakah ada limit untuk menjadi member? Tidak ada limit ya. Berarti untuk jadi member, jadi langsung daftar aja nanti ketika pendaftaran dibuka. Jangan lupa untuk cek Instagram kita @gdscusk. Kalau ikutan GDSC bakal bisa ngoding nggak Kak? Kita nggak menjamin kalian bisa ngoding, tapi itu balik lagi ke diri kalian mau serius apa enggak belajarnya kan. Jadi ya kita udah menyediakan resource-nya, kita menyediakan platformnya, metode pembelajarannya, jadi kayak ya kalian menggunakannya semaksimal mungkin. Kita menyediakan lingkungan belajar yang suportif, jadi teman-teman bisa belajar dengan baik sih harapannya. Ya pelan-pelan lah, bertahap belajarnya gitu, nggak langsung hari ini jago, nggak, pelan-pelan aja, kita nikmatin prosesnya. Bang, apa ketiga kegiatan akademik tadi bakal jalani semua atau bisa dipilih? Untuk ini kalau nggak salah bakal dijalankannya ada timeline-nya gitu. Jadi yang pertama itu kegiatan A, yang kedua setelah kegiatan A selesai kegiatan B. Jadi tidak barengan ya. Jadi ya biar kalian bisa ngikutin semuanya juga. Atau kalau kalian cuma tertariknya ke B, kalian bisa ikut yang B. Kalau kalian tertariknya yang A, kalian bisa ikut yang A. Tapi kalau kalian tertarik semuanya, bisa ikut semuanya. Syarat jadi member apa aja Kak? Untuk syarat jadi member, yang pasti kalian mempunyai antusiasme yang tinggi sih ya. Kalau buat syarat-syarat khusus, kita nggak ada syarat-syarat khusus. Paling syarat khususnya besok bakal di post ya di Instagram kita. Palingnya untuk sebagai alat pendaftaran sih. Jadi kalian besok bisa cek apa aja syaratnya, harus ngapain aja supaya bisa jadi member gitu. Tungguin besok. Kak, boleh ceritain nggak perjalanan jadi lead GDSC itu gimana? Apa aja ya syarat atau ketentuannya? Oke. Sebenarnya untuk jadi lead GDSC ini perjalanannya cukup panjang ya. Berawal dari keresahan karena kan sebagai anak IT nggak punya komunitas, nggak punya teman buat ngoding bareng, itu sebuah kesusahan ya. Kayak kalau misalnya ada apa-apa kita nggak bisa nanya, nggak bisa sharing, nggak bisa berbagi ilmu. Terus selama sekitar 3-4 semester kuliah online itu pasti kan kerasa ya bedanya, susah untuk bersosialisasi misalkan, terus susah untuk sharing dan belajar juga lebih banyak belajar sendirinya ya. Apalagi anak IT itu nggak bisa cuma ngandelin pembelajaran dari kampus, kita harus juga belajar sendiri, belajar dari luar, karena ngerasa kalau belajar sendiri itu nggak enak. Jadi kayak berusaha untuk cari nih ada nggak komunitas IT nih di kampus. Lalu ketemu deh GDSC, rupanya di Unciah udah pernah ada di 2019. Jadi kayak pas ngecek lagi buka pendaftaran untuk lead, jadi langsung daftar. Untuk syaratnya kemarin itu mahasiswa akhir, nggak mahasiswa akhir, berarti mahasiswa bukan tahun pertama ya, jadi kayak minimal tuh tahun kedua. Lalu dapat berkomitmen aktif, nanti ada formnya gitu dari GDSC. Kita disuruh bikin esai, ada sekitar 3 esai dari 3 pertanyaan, lalu nanti ada bikin video kayak sekitar 90 detik, baru deh kita daftar. Nanti kalau misalnya kita dinyatakan lulus, kita bakal diinterview. Kemarin tuh diinterviewnya sama orang India, jadi ya siapin bahasa Inggrisnya, latihan-latihan gitu. Ya semoga bisa ngelanjutin ya GDSC di Unsia, jadi kita terus berkembang nih, nggak berhenti lagi. Kita lanjut.
kalau ada tugas noding yang sulit bisa kali ya tanya ke GDSC. Boleh. Ini nanti kita bakal ada Discord. Boleh langsung nanti setelah mendaftar bisa langsung gabung ke Discordnya. Ada forum untuk nanya-nanya. Nanti ada banyak, kalau kita ada yang udah ahli, ada yang jago lah ya, bisa memahami di bidang-bidangnya. Bang Abdul nih dia jago Python nih, nanti bisa tanya-tanya Python ke dia. Nah, Kak kalau mau gabung di DSC USK harus mahasiswa Unsia? Enggak ya, jadi buat GDSC ini kita buka buat umum karena di Aceh kan cuma ada Unsia aja untuk GDSC atau USK. Jadi kita buat kampus-kampus lain yang mau ikut program kita tuh bisa langsung daftar aja. Kak, cara dapat kaos gratis dan stiker gratis gimana ya? Nah, ini kaos gratis dari event Google Cloud. Kalian bisa ya ikut komunitas bener ya. Ini juga event dapat kaos gratis ini nih, event dari Coursera itu dapat info dari grup juara GCP. Jadi kalian kalau mau info-info nanti kita bakal share ya info-info kaos-kaos gratis yang ada swagnya, karena sebagai anak IT saya juga suka kaos gratis dan stiker gratis. Nah, untuk yang sekarang kalian bisa ikutan juara GCP tuh, bakal dapat kaos gratis nanti. Mantap kan? Terus batas waktu pendaftaran member kapan Kak? Nah, untuk pendaftaran member ini mungkin sekitar semingguan ya, jadi di tanggal 26 atau di tanggal 27 bakal ditutup. Jadi jangan ketinggalan untuk terus mendaftar. Bang, apa akan ada produk yang dihasilkan pada akhir periode GDC ini? Ini mungkin boleh dijawab sama Kak Abdul ya. Tadi udah dijelasin juga, mungkin boleh dijelasin lagi. Nah, mungkin yang bagian solution. Oke, mungkin ini yang bagian solution challenge. Mungkin kita akan membuat suatu produk yang menarik lah. Nah, kalau misalkan untuk produk, ini produk gimana nih? Misalkan di setiap akademi yang kita selenggarakan, tentunya ada project. Nah, dari project itu kita bisa menghasilkan produk yang berbasis teknologi ya, gitu. Oh, oke, kita lanjut ke pertanyaan yang ke ini, Kak. Projectnya nanti sesuai dengan bidang minat, Kak? Untuk projectnya nanti, project seperti apa nih? Kalau misalkan kalian mengambil bagian akademiknya web, mungkin ya projectnya berkaitan dengan web. Nah, kalau mungkin maksudnya tentang solution challenge. Nah, kalau solution challenge itu kan kita mainnya bertim. Nah, itu kita bisa collab dengan ada yang jago, misalkan ada yang jago di Android atau di machine learning, itu bisa berkolaborasi sehingga menciptakan produk yang berkualitas gitu. Kak, bakal ada topik UI UX nggak Kak? Nah, kalau untuk topik UI UX kami belum terlalu pasti, akan tetapi kami yang pastinya akan menekankan di bagian web untuk saat ini. Itu. Mungkin dari Mbak Hasan ada tambahan nggak terkait 3 pertanyaan yang sudah dijawab tadi? Aman sih ya, Abdul ini udah mantep banget ngejelasinnya. Terus ya, untuk informasi tentang GDSC bisa dilihat di mana? Bisa dilihat di IG kita ya, @GDSC-USK. Untuk acaranya bakal ada event jangka pendek doang atau ada jangka panjang. Nah, kita berharap GDSC ini terus berkembang ya, jadi di Unsyah nggak berhenti lagi, dan kita mungkin sedang menyiapkan event-event jangka panjang biar terus berjalan gitu. Jadi nanti boleh stay tune terus di Discord, di IG kita biar nggak ketinggalan. Kak, cara ngerjain kuisnya gimana Kak? Wah, udah nggak sabar nih buat kuis ya. Coba kita cek. Ini kuisnya udah selesai belum nih? Masih disiapin sepertinya. Oke, kalau gitu sambil nunggu kuis, ada lagi nggak nih kira-kira yang mau nanya langsung mungkin dari Zoom? Atau dari Slido juga boleh. Oke, ini kayak kuisnya udah bisa mulai ya? Oke.
Mungkin balik ke Yadina lagi ya. Boleh, silakan Yadina. Oke, terima kasih tadi buat Bang Razan dan Bang Abdul yang sudah menjawab pertanyaan semua peserta yang ada di sini. Baik, selanjutnya adalah sesi uang kaget nih katanya tadi. Nah, tadi kan kita telah mendengarkan nih materi dari pemateri kita, di mana kita sudah tahu apa itu GDSC, program-programnya apa aja, benefit apa yang kita terima. Nah, ini saatnya kita akan menguji kembali nih, apa materi tadi nempel di pemikiran kita sampai saat ini atau tidak. Nah, maka dari itu kita akan bermain Kahoot game atau game quiz. Nah, kalian juga harus semangat nih ya, harus energik, pokoknya ngerjain kuisnya harus ambis-ambisnya, karena nanti pemenangnya ada 3 orang yang akan mendapat hadiah. Yeay. Boleh share ini, link Kahoot-nya. Nah, udah ada nih Kahoot. Jadi boleh pakai nama asli ya. Nama aja, nggak usah pakai NPM atau NIM. Nanti kalau menang bisa DM ke IG @gdscusk. Oke. Host suaranya dong, suara Kahoot-nya. Boleh, ayo langsung join deh. Nah, 16 orang. Gue udah tambahin. ayo dong, nih masih 32 orang, di sini ada 48. Kok kalian tidak mau GoPay gratis? Lumayan kan buat beli ayam, buat makan siang. Ayo daftar. Ayo nih. Sampai berapa nih? 40 dong, ayo dong, tembus 40. Tembus 40, hadiah naik goceng. Ayo, Senin harga naik, ayo. Tak dong nih 32. Oke, karena tidak mau lagi ya. Main kan berlalu. GoPay 25.000 buat bensin tuh bisa lah setengah tank live. Oke, kalau gitu dimulai aja kali ya langsung. Asik. Apa kepanjangan dari GDSC? Nah, tadi apa tuh? Ayo. Aduh, apa ya tadi? GDSC itu game ya? Saya mungkin ya. Ya bisa jadi ya. Saya. Waduh, masih banyak yang salah sepertinya. Ada 23 orang yang benar, ada 9 yang jawab Google Development Students Club, ada 1 yang jawab Science Club. Mantap. Kita lanjut ya. Gas. Siapa nih yang paling tinggi? Oke, Furkan. Oh, Furkan. Lanjut. Ayo. Di negara manakah GDSC pertama kali ada?
Ayo, ayo, cuma 20 detik nih. Ketik. Ayo. No. Pokoknya terkenal dengan aksennya. Pengalaman kita. Welcome back to my channel. Today we will learning about. Ayo, yang benar apa tuh? India, mantap. Ada 28 orang yang benar ya. Kita lihat leaderboardnya. Mundur jauh. Ada Azuraider, Kelsey, Anonim. Wah, Anonim ini nanti nggak bisa dapat GoPay nih kalau nggak screenshot buktinya ya. Gas, lanjut. Siapa nama lead GDSC USK 2022? Ini harus lengkap ya. Diname dulu, diname. Ayo siapa, ayo. 3, 2, 1. Banyak yang salah ya. Jawabannya pun salah aku rasa. Ya udahlah ya. Lanjutlah. Ini nggak dijawab yang bener ya? Ya udahlah ya. Nggak jadi lah ya GoPay ya. Gas, lanjut. Berapakah jumlah GDSC lead di Indonesia tahun 2022? Apa ya tadi? Berapa ya? Cepet banget. Cepet banget. Ya, yang benar ada 73 ya. Ada 14 orang yang benar. Oke, lanjut. Siapa nih yang paling tinggi? Azuraider masih memimpin. Ada Anonim, ada Sofia. Oke. Lanjut ya. True or false? Social Challenge merupakan kontes tahunan yang mengundang siswa dari komunitas GDSC. Benar atau salah? Menurut saya sih 1N0 lah. Betul, 1N0. Jawabannya salah, false. Ya, Social Challenge bukan event tahunan. Sayang sekali kalian tergocek. Lanjut. Waduh, berubahnya jauh dulu ya. Ada Rarar, ada Nia, ada Ento. Lanjut. Lanjut deh. Study Jam adalah event yang mengajak mahasiswa dari komunitas untuk apa nih? Untuk praktek tentang teknologi di era 4.0. Benar atau salah? Santai. Jangan buat jawabnya. Apa nih jawabannya? False nggak sih? Lihat tuh, benar. Siapa nih? Ya, Rara cukup jauh ya poinnya 4270. Ada Nia 4183 dan Ento 4142. Oke, lanjut. Tayangan ketujuh nih. Event dari GDSC terdiri dari kecuali apa ya? Kamu nanya event kita apa aja? Benar, meeting kelas, bukan event kita. Widih, udah 5.000 Rara. Ini Rara orang dalam ya? Bukan kayak. Bocor lagi jangan-jangan jawabannya. Oke, lanjut. Lanjut deh. Berikut merupakan bagian dari event Assassination Challenge kecuali panjang. Ayo baca. Jangan sampai salah nih kalau dibakar. Ya, Solution Challenge itu apa ya? Kita kayak mungkin kayak di Gemastik itu software engineering kayak RPL gitu. Jadi kita bikin produk langsung.
Ya, lanjut ya. Haus. Wih, Rara kayak orang dalam nih, beneran orang dalam ya. Amar kayak. Lanjut. Ya, ini baca sendiri ya. Haus. Adalah, ayo, itu membantu mahasiswa untuk belajar. Seminar nggak sih kayaknya? Ya sebenarnya sih harusnya tadinya benar juga ya. Ini yang bikin soal kita minus tapi ya. Ya tapi kalian kurang beruntung. Akademi jawabannya rupanya. Ini Rara beneran orang dalam ya. Ini soal terakhir nih. Jangan sia-siakan kesempatan kalian. Urutkan kalimat berikut. GDSC menjembatani. Mungkin bisa di drag kayak itu. Ayo coba. Ayo, ya ini kayak pada nyangkut. Ya itu jawabannya, nggak tahu ya itu. Lanjut di next. Nah siapa nih yang bakal menang? Ya selamat ya buat anonim. Anonim kayaknya nggak dapat hadiah kalau nggak bisa ngirim bukti validnya ke IG @gdsc.usk. Buat Rara, Rama Sofia mungkin bisa langsung DM ke @gdsc.usk. Gitu. Nanti ada adminnya yang balas. Ben anonim. Oke, kita kembaliin lagi ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih. Wah, seru banget ya Kahootnya. Oke, tadi ada siapa yang menanya? Anonim ya? Waduh, gimana itu? Bukti menangnya harus ada ya buat ambil hadiah. Nah, jadi selanjutnya adalah langsung aja ya sesi foto bersama. Semua boleh on cam. Ayo dong on cam. Kita foto bareng. Nanti ada Amar yang fotoin ya. Ya yang mau storyin juga jangan lupa tag @gdsc.usk. Mana tahu nanti dapat uang kaget juga dari admin kan, adminnya suka bagi-bagi duit emang. Adminnya rela nggak makan siang demi bagi-bagi buat kalian. Oke, ayo dong, masih ada lagi nggak nih? GG anonim. Anonim orang dalam kayaknya ya. Jangan lupa kirim bukti SS-nya. Oke, Amar. Oke, udah bisa, Amar. Oke, siapa yang bebas awalnya? Oke, satu. Apa lu mute sih? Oke. 1, 2, 3. Lagi dong, kayak gini. Oke, Udah, 1, 2, 3. Oke. Oke, terima kasih buat yang udah on cam. Jadi dengan berakhirnya sesi foto bersama, maka acara kita pada hari ini juga akan selesai. Terima kasih telah berhadir pada hari ini dan telah membersamai kami hingga saat ini. Saya sebagai moderator izin undur diri
Bila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Yuk, kami tunggu Anda bergabung bersama kami. Jangan lupa join member GDSC USK 2022. Let's connect, learn, and grow with GDSC USK. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.